Oke, nah kita ulangi sekali lagi. Pengulangan materi ada zat murni dan campuran. Untuk zat murni ada dua, yaitu unsur dan senyawa. Kalau unsur adalah satu materi tunggal ya, atom tunggal itu namanya unsur. Kayak ada Fe, besi, tembaga, Cu, dan seperti yang kakak lingkarin di kotakin maksudnya di warna merah itu termasuk unsur. Ada juga yang tergantung sama sifatnya, ada yang logam sama non logam, sistem logam. Kemudian ada juga senyawa ada senyawa unsur seperti O2, S8, N2 itu adalah senyawa yang tersusun dari unsur yang sama. Tapi juga ada yang senyawa lebih kompleks, misalnya seperti ini, asam cuka. Asam cuka atau CH3COH. Nah, di sini ada berapa atom? Ada C, ada H, ada O. Dia tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan jumlah yang tertentu. Ada juga misalnya garam dapur yang buat masak sama mama kita, misalnya ini namanya DNaCl gitu. Maka dia termasuk yang senyawa campuran ya, senyawa kompleks karena dia tersusun dari lebih dari dua ya, unsur. Oke, kita lanjut. Mungkin teman-teman kalau mau screenshot materi. Nah, kemudian sekarang kita ke penulisan unsur ya, ke penulisan senyawa atau unsur. Nah, contohnya, suatu zat terdiri dari atom unsur nitrogen dengan angka indeks 1 dan atom unsur hidrogen dengan angka indeks 4. Penulisan senyawa tersebut yang benar adalah jadi apa yang disebut indeks? Indeks adalah misalnya ada AX, B. Nah, X itu adalah indeksnya A, yang Y itu indeksnya B. Jadi indeks itu atau subscript ya kalau di Word kayak namanya. Itu adalah angka kecil di bawah atomnya. Itu menunjukkan berapa perbandingannya atom yang menyusun unsur itu. Jadi misalnya nih ada NH4 ya tadi yang disesuai itu, berarti N-nya 1, hanya 4. Nanti ada lagi misalnya Al2, SO4. Nah, lebih kompleks lagi nih. Berarti menunjukkan jumlahnya. Nah, kalau kayak gini, coba deh, berapa AL-nya ada berapa, S-nya ada berapa, O-nya ada berapa. Berarti di sini AL-nya ada 2. Karena di sini 2, S-nya ada 3. Karena di dalam kurung ini dikurungin jadi 3 gitu. Jadi 3 itu mewakili semua atom-atom yang di dalam kurung. O-nya ada 12. Kayak gitu. Ya, benar ya. Oke, udah di screenshot teman-teman. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang ini jelas ya. Kalau misalkan kekecilan, bisa bilang
penggolongan materi itu ada 3. Nah, ini adalah gabungan materi, yaitu ada campuran pertama. Campuran adalah gabungan dari 2 zat atau lebih tanpa melalui reaksi kimia. Ya dicampur aja gitu ceritanya. Tidak perlu ada reaksi yang terjadi. Ini misalnya nih, ada larutan, penggolongannya ada 3. Ada larutan, koloid, sama suspensi. Nah, apa itu larutan? Larutan itu adalah campuran homogen antara 2 zat atau lebih, di mana penyusunnya terlihat tersusun merata. Nih ya. Misalnya contohnya larutan gula. Kita itu kan kalau misalkan larutin sirup atau gula di dalam air, kita udah nggak bisa lagi kan melihat mana gulanya atau mana airnya, semua udah jadi satu gitu, udah satu kesatuan yang terlihat homogen gitu. Jadi kita nggak bisa membedakan lagi, itu namanya larutan. Kemudian ada juga koloid. Sebelum koloid kita ke suspensi dulu. Suspensi itu campuran yang benar-benar terlihat beda banget. Kayak misalnya campuran kopi dengan air. Ini kopi yang ada ampasnya ya maksudnya. Atau campuran pasir dengan air. Ini udah terlihat banget kan jelas bedanya gitu. Mana airnya, mana pasirnya. Nah, untuk yang secara kasat mata itu terlihat berbeda, bisa kita ngelihat mana airnya, mana pasirnya, itu namanya suspensi. Yaitu campuran heterogen. Yang terlihat homogen itu namanya larutan, tapi kalau yang terlihat heterogen namanya suspensi. Nah, di antara itu, di tengah-tengahnya ada yang namanya koloid. Koloid itu apa? Koloid adalah, sebenarnya dia itu fasenya campuran heterogen, seperti suspensi, tapi nggak bisa kelihatan. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat, mana nih komponen ini, mana komponen yang itu. Cuman bisa dilihat pakai mikroskop elektron. Jadi benar-benar yang harus menggunakan alat gitu untuk melihat ukurannya. Sini ada agar-agar, ada juga santan, ada juga misalkan susu gitu. Yang paling mudah mungkin santan ya, karena kalau santan itu sebenarnya kan dia ada minyaknya, ada airnya juga, tapi nggak bisa kita lihat dengan kasat mata. Itu namanya koloid. Jadi kalau larutan itu yang terlihat homogen, bisa kita lihat dengan kasat mata, kayak larutan sirup. Tapi kalau yang benar-benar kita bisa ngebedain namanya suspensi, kayak ada pasir dan air, dan di tengah-tengah situ ada yang namanya koloid, yaitu campuran, tapi dia secara kasat mata terlihat homogen, tapi sebenarnya enggak gitu. Itu contohnya ada santan, ada susu juga, agar-agar. Oke, lanjut. Nah, ini perubahan materi, itu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Jadi, dia hanya berubah fasanya aja misalnya. Kayak misalnya kita memotong sayur juga, itu kan dari yang besar ke kecil, tapi dia tetap berupa sayur itu. Terus tadi misalnya kita membekukan air jadi es batu, salah satu perubahan fisika. Karena ketika dia diencerkan, kalau dia dilelehkan lagi pun dia tetap menjadi air. Ada juga perubahan kimia, itu perubahan yang menghasilkan materi baru. Kayak kita ngebakar kertas, kita masak nasi jadi, kita masak beras jadi nasi, terus kita sistem pencernaan kita juga dari yang makanan, terus setelah melalui proses pencernaan menjadi zat yang lain. Nah, itu
salah satu perubahan kimia karena dia ada reaksi kimia yang menyertainya. Seperti sesederhana membakar kayu atau membakar kertas jadi abu. Itu adalah reaksi pembakaran. Contohnya, reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran itu selalu melibatkan oksigen. Melibatkan O2. Nah, misalnya teman-teman pernah nggak lilin gitu, nyalain lilin tapi ditutup pakai gelas, akhirnya lilin itu mati kan, akhirnya lilin itu padam gitu karena dia tidak mendapat suplai oksigen. Nah, itu salah satu reaksi pembakaran yang sederhana. Iya, ada juga perubahan biologi, tapi yang khusus dibahas di penggolongan si pengantar kimia ini biasanya hanya perubahan fisika sama perubahan kimia aja deh, karena kan tadi ya sesuai di pertama itu kimia itu membahas tentang struktur, susunan, beserta energi dan perubahan yang menyertainya. Jadi lebih ke perubahan fisika dan perubahan kimia aja yang diamati. Tapi lu juga bisa tadi yang misalnya pelapukan oleh lumut, itu kan juga perubahan biologis contohnya. Hmm. Partikel-partikel materi itu ini sedikit kayak balik lagi ke yang tadi ya, ada atom, ada unsur. Nah, kalau atom adalah partikel terkecil di suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Kalau unsur adalah suatu zat yang tidak bisa diuraikan dalam bentuk sederhana melalui reaksi kimia. Jadi misalnya ada di sini unsur besi, logam, Fe. Nah, kalau yang atom itu Fe, misalnya di sini ada yang dia itu gini, inti atom, kemudian ini kulit pertama, ini kulit kedua, dan kulit selanjutnya gitu. Nah, dia itu tersusun dari namanya elektron dan proton serta neutron. Oke, kita akan belajar di slide selanjutnya tentang ini. Jadi ini pengantar dulu. Terus ada juga molekul. Molekul adalah partikel yang lebih kecil dari senyawa. Tadi seperti senyawa unsur atau molekul unsur. Molekul unsur kalau dia sama O2, ada Cl2. Itu kalau molekul senyawa yang berbeda, kayak NaCl, terus ada basa misalnya. Nah, ini contohnya. Kalau satu atom besi, satu atom oksigen, jadi satu molekul oksigen, jadi O2. Kalau dua atom hidrogen dan satu atom oksigen, jadi satu molekul air. Kalau yang atas namanya molekul unsur, kalau yang bawah namanya molekul senyawa, karena dia tersusun dari atom-atom yang berbeda. Nah, coba teman-teman kerjain yang ini. Jawabannya coba diketik di kolom chat ya. 1-6. Yang bawah itu nomor 6 ya. Kanan bawah itu nomor 6. Di sini kita bahas, tapi teman-teman coba latihan dulu. Untuk seberapa jauh teman-teman tadi nyimak materi yang tadi ya.
Ah, tadi malah aku lihat. Amelia, itu kamu udah bisa ngirim chatnya deh. Jadi jawab aja ke yang lain, 1A, 2B, 3C, dan seterusnya ya. Nomor 1, jawabannya adalah yang E. Kalsium, atau kita sambil belajar nama-namanya deh ya, biar dihafalkan, sambil pelan-pelan hafalin. Kalsium itu Ca. Nah, teman pasti sering dengar kan kalsium untuk pembentukan tulang dan gigi gitu misalnya. Oke, terus yang berdua, zat tunggal yang tidak bisa di ini lagi namanya unsur ya tadi. Unsur logam nomor 3. Kalium itu bukan, natrium bukan, silikon juga bukan. Raksa, jadi air raksa, teman-teman pernah dengar nggak air raksa? Itu dia logam tapi cair gitu. Jadi kalau teman-teman pernah dengar yang namanya termometer raksa, pernah dengar mungkin? Nah, termometer raksa itu dia pakai logam raksa, tapi raksa itu sendiri adalah logam yang bersifat cair. Satu-satunya logam bersifat cair yang berfasa cair ya maksudku. Ini ada di tabel periode unsur. Nah, jadi yang ketiga itu A. Oke. Jadi kakak kasih ini kali ya. Yang termasuk logam itu 1 sama 2A. Ada tipsnya sih buat menghafalkan. Jadi kita kayak bikin uh, satu serangkaian kata gitu loh. Kan H, kok yang Halina, kabur, Robi, CS, frustasi. Nah, ini adalah golongan 1A. Selain H, dia itu logam semua. Nah, nanti golongan 2A itu ada BE, MG, CA, RA gitu. Sebenarnya kalau
buat tahu dia logam atau bukan, teman-teman hafalin aja golongan 1 sama 2A itu apa. Berarti selain itu dia non logam. Gitu ya. Ini awalan yang mudah dulu untuk mengingat-ingat. Terus nomor 4, nah unsur yang paling banyak di kerak bumi. Jadi kerak bumi itu kan dimulai di tanah tempat kita berpijak ya. Itu ada silikon. Silikon itu adalah salah dua unsur terbanyak di bumi. Di bumi kita itu kan PM itu gas nitrogen yang ada di udara, terus yang ada di kerak bumi itu silikon. Sebenarnya campuran homogen. Nomor 5, jawabannya C ya. Karena kita nggak bisa ngebedain mana gulanya, mana airnya. Jadi semua nyampur. Nomor 6, pemisahan dengan filtrasi. Filtrasi itu berdasarkan ukuran molekul yang disaring. Udah, mungkin teman bisa masuk dulu. Sampai di sini jelaskan ya materinya. Kalau misalkan terlalu cepat atau mungkin ada pertanyaan, silahkan ditanya dulu sebelum kita masuk ke topik tentang atom dan struktur atom. Cukup jelas ya, maksudnya buat materi pengantar kimia ini masih cukup mudah, masih mungkin mirip-mirip sama materi SMP juga. Nah, setelah tadi kita udah belajar apa yang termasuk unsur, molekul, senyawa, kita sekarang mulai ke topik yang paling sederhana yaitu tentang atom. Nah, di topik atom ini kita belajar dulu tentang sejarah teori atom. Kemudian ada yang namanya lambang unsur. Nah, teori atom itu dari masa ke masa selalu disempurnakan. Seperti misalnya gini deh, yang tadi aku bilang kan di inti ada muatan positif, nanti dia ada kulit 1, ada kulit 2, ada kulit 3. Nah, di sini nanti ada keberadaan elektron gitu. Nah, ini adalah gambaran teori atom yang saat ini kita pakai. Tapi sebelum itu, di masa-masa lampau, itu perkembangan teori atom sudah ada. Hal yang menarik nih, fun fact-nya adalah Demokritus, kalau nggak salah, itu bisa menemukan teori atom pertama karena dia merenung gitu. Dia lagi ngelamun, ngeliatin pasir, dan dia mikir gitu. Merenung sambil mikir aja dapat ilmu. Jadi, ini apakah ini udah bagian terkecil dari pasir? Apakah ini kalau misalkan dipecah lagi akan menjadi ada hal lain di dalamnya? Kayak gitu. Dan itu yang mendasari pemikiran, oh berarti kalau meja atau kayu pasti ada penyusun-penyusunnya, tapi penyusunnya seperti apa itu dulu masih digambarkan secara sederhana. Jadi kesimpulannya pada tahun itu, pada 400 sebelum Masehi, bahwa ada materi yang sudah nggak bisa lagi dipecah, namanya atom. Perkembangan selanjutnya dari John Dalton, atom itu berupa bola pejal atau bola yang bulat rapat gitu.
bola pejal. Jadi ini adalah salah satu, bisa dibilang kalau di Dalton berarti bola pejal. Nanti ada Rutherford, nanti apa gitu ya. Jadi kalau buat ingat-ingat, John Dalton itu teori atomnya bola pejal. Jadi atom itu berupa bola kecil yang dia itu pejal itu seperti mampat gitu, kayak terisi gitu ya, pejal. Selanjutnya, nah apakah cukup sampai di situ? Ternyata enggak, karena di tahun selanjutnya selisihnya nih dari 1700-an, 1800-an ke 1900-an, berarti selangnya sangat panjang ya untuk menemukan teori atom yang lain, yaitu yang Thomson. Tuh. Jadi Thomson itu di sini bilang kalau atom berupa bola yang bermuatan positif dan elektron yang mengelilingi atom. Jadi digambarkan seperti roti kismis gitu. Tadi kalau yang Dalton itu atom berupa bola pejal, kalau yang Thomson berupa roti kismis. Nanti di dalamnya ini tuh nggak hanya ada elektron, tapi juga ada proton. Proton itu muatannya positif. Nah, jumlahnya sama. Kalau misalkan elektronnya 3, berarti protonnya juga 3. Muatan positif namanya proton, muatan negatif namanya elektron. Oke, nah karena jumlahnya itu sama, maka netral ya muatannya gitu. Thomson berupa roti kismis. Kemudian ada Rutherford. Di Rutherford ini, sebagian volume atom merupakan ruang hampa. Massa atom berpusat pada inti atom. Awan elektron tidak mempengaruhi penyebaran partikel apa. Kemudian ada inti atom bermuatan positif dan elektron-elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Serta jumlah proton dan elektron sama atau netral. Ini sesuai juga sama yang dari Thomson. Oke. Kenapa punya teori atom dari Rutherford itu beda? Atas sama bawah, yang Thomson itu kan bulat, penuh gitu ya. Tapi kalau yang Rutherford itu berongga gitu. Ini berdasarkan oleh pengamatannya Rutherford. Jadi dia menembakkan partikel alfa. Nah, partikel alfa ini dia tembakkan ke lempeng emas. Nah, emas atau AU, nama lambang unsurnya AU, aurum. Jadi kalau yang namanya aurum dia artinya emas. Oke, lanjut. Nah, ternyata ketika dia menembakkan partikel alfa ke sinar alfa ke dalam lempeng emas, dia itu ada yang lurus. Ada yang ternyata dipantulkan lagi. Ada juga yang dibelokkan. Ada juga yang terserap. Kayak gitu loh. Jadi ketika yang dia ternyata tembus, nggak diserap, gitu, oh berarti di dalam suatu ruang itu nggak penuh gitu. Ada celah yang bisa dia lewati oleh sinar. Oh ternyata ada yang terpantulkan. Oh berarti dia ada satu titik yang terpantul gitu, yang membuat dia belok misalnya. Terus ada juga yang ternyata lurus. Tadi lurus udah ya. Ada juga yang ternyata terserap oleh partikel emas tersebut. Nah, itu yang mendasari pemikiran Rutherford bahwa atom itu ada ruangannya, ada rongganya. Jadi muatan di dalam inti itu positif. Nah, di sini ada
bukan kulit ya, tapi dia ada alatan-alatan yang mengelilinginya gitu. Oke. Ini materinya di screenshot dulu ya, deh ya. Udah, kita lanjut. Nah, dalam sebentar. Sambil kalian baca dulu ya. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bilang. Lanjut. Nah, ini adalah yang mutakhir, bukan mutakhir juga sih, tapi yang sedang masih terus dikembangkan. Tapi ini yang paling saat ini kita gunakan. Jadi pada awal tahun 1900-an ada Niels Bohr berkata bahwa elektron itu bergerak mengelilingi ini pada lintasan tertentu. Dan elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain dengan melepas atau menyerap energi. Dan yang ketiga, atom terdiri dari inti yang berukuran sangat kecil dan bermuatan positif, setelah dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif dan mempunyai orbit. Jadi, untuk yang atom Bohr, dia dalam suatu inti itu dia terdapat muatan positif dan juga netral. Nah, kemudian di sekelilingnya ini membentuk orbit itu deh, kayak lintasan tata surya kita, tengah-tengahnya pusatnya itu matahari. Nah, terus di lintasan pertama, misalnya di sini ada Merkurius, gitu. Terus yang di sini ada Venus. Tapi nggak hanya satu per orbit, tapi bisa dua, nanti bisa tiga, bisa empat. Itu tergantung sama aturan pengisian elektron. Nanti kita belajar tentang itu. Nah, elektron itu ternyata dia bisa berpindah dari kulit pertama, ini misalnya kulit pertama ya, kulit pertama ke kulit kedua. Nah, berpindah dari tingkat energi yang rendah, yang kulit satu, dari kulit satu ke kulit dua. Dia namanya eksitasi. Eksitasi, dia berpindah dari tingkat energi yang rendah, energi rendah ke tingkat energi yang tinggi. Tuh. Kemudian kebalikannya, kalau dia turun dari tinggi ke rendah, namanya emisi. Jadi kalau atom Bohr itu ada 3 yang seperti di slide. Nah, konsep
Dari Niels Bohr ini masih kita pakai sampai sekarang gitu. Dan dia disempurnakan lagi oleh teori mekanika kuantum dari de Broglie bahwa elektron itu memiliki dua sifat atau dualisme partikel dan gelombang. Ini pengantar aja, belum terlalu kita bahas karena mekanika kuantum termasuk cukup susah juga. Jadi mekanika kuantum bahwa elektron itu nanti elektron lambangnya biasanya kayak gini ya, terus pangkat negatif di atas. Nah, dia ada sebagai partikel, itu dia memiliki sifatnya, dan juga sebagai gelombang gitu. Screenshot dulu ya materinya, sebelum aku hapus, dan kita berlanjut ke materi selanjutnya. Nih, jadi ada misalnya atom natrium. Nah, atom natrium ini dia memiliki 11 elektron. D ini jangan dicoret ya. Yang biru jangan dicoret. Sesuai peraturan di grup, nggak boleh mencoret papan. Elektronnya misalkan 11. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah proton dan juga neutron, tapi di sini kita gambarin protonnya yang biar lebih jelas maksudnya sih. D ini jangan dicoret ya. Nah, ternyata dia juga punya kulit. Nah, kulit pertama, ada kulit kedua, kulit ketiga. Nah, 28. Di kulit pertama, di kulit kedua, dan kulit ketiga. Jadi kulit pertama itu dimulai dari huruf K, K, L, M, N, O, P, Q, dan seterusnya. Nah, elektron itu yang kulit pertama itu pasti ada dua. Ini ada aturannya sih, 2, 8, 18 gitu, tapi ini kembangan aja. Itu nanti di kulit pertama nih, dia ada dua. 1, 2. Kulit kedua ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kulit ketiga ada 1. Ternyata kulit 4 kosong, kulit 4 tidak ada yang menempati. Nah, ini sampah yang menggambarkan dari teori Bohr itu seperti ini. Oke, lanjut. Nah, tadi kita udah belajar tentang atom, elektron. Nah, sebenarnya elektron, atom itu gimana sih? Atau jumlahnya berapa di dalam satu atom itu? Nah, ini adalah namanya lambang. Kita belajar tentang lambang unsur. Di dalam sistem periodik, kalau teman-teman pernah mengamati sistem periodik unsur, itu kan dia ada misalnya oksigen, di bawahnya itu 8, di atasnya itu 16. Sebenarnya ini angka menunjukkan apa sih? Gitu kan? Angka ini menunjukkan jumlah partikel, jumlah elektron dan jumlah protonnya, serta jumlah neutronnya. Yang bawah itu menunjukkan jumlah elektron. Yang atas itu massa atom.
Nah, neutron apa? Neutron adalah selisih dari atas kurangi bawah, yaitu 16 dikurangin 8. Ya, 8. Kayak gini ya. Ada yang mau ditanyain nggak seputar materi ini? Kayak mungkin menjelasinnya aku kecepatan. Nah, jumlah ini kan senyawa, ini kan unsur yang netral ya, Dek ya. Unsurnya tuh cukup nggak ada muatannya gitu. Kita belum belajar tentang muatan. Jadi kalau misalkan untuk senyawa, untuk unsur seperti ini, jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Jadi kayak yang misalkan yang bawah nih, ada Na. Protonnya ada 11, elektronnya juga 11, dan neutronnya 23 kurangi 11, itu 12. Ingat-ingat ya. Udah di input materinya. Udah, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Coba jawabannya yang apa? Silakan diketik di kolom chat. Berapa proton, elektron, neutronnya. Ya, selain Sylvie, selain Angel, yang lain coba jawab.
Ya, yang ingat-ingat ya, kalau yang bawah itu menunjukkan proton dan elektron. Yang bawah, yang atas itu menunjukkan nomor massa. Nomor massa adalah untuk jumlahan dari elektron plus neutron. Jadi di neutronnya adalah 30 kurangi 16, 14 ya. Ya, jadi yang benar ya yang D. Oke, coba latihan lagi. Sebentar kakak share dulu. Eh, oh ya, dia itu kamu ngirimnya jangan yang ini ya, privately itu ya. Tapi coba chatnya tuh to everyone gitu. Jadi biar semuanya tahu jawabannya. Oke. K, bawahnya 19, atasnya 39. Protonnya 19, elektronnya 19, neutronnya 20 ya. Oke, lanjut. Ayo, ada yang A, ada yang E, ada yang C. Ayo coba diteliti lagi. Iya, dimaafkan. Protonnya, oh kita mulai dari elektronnya aja. Elektronnya ada 17, protonnya juga 17, neutronnya ada 18. Sekarang ada ini, 11 Na23 positif. Dia ion positif. Maka elektronnya itu artinya dia keluar satu, Dek. Keluar satu menjadi positif gitu ya. Jadi misalnya nih kayak gini ya. Ini Na. Na kan kulitnya 3 ya.
Ini ada 2, sini 8, ini 1. Nah, 1 ini tuh dibuang, dikeluarin. Makanya dia namanya Na positif. Nah, Na positif ini elektronnya ada 10 karena udah hilang 1. Kayak gitu ya. Terus protonnya ada berapa? Protonnya itu tetap 11. Tuh. Yang berpindah hanya elektronnya aja, yang hilang hanya elektronnya aja. Terus neutronnya berapa? Neutronnya ada tetap ya, neutronnya tinggal 23 kurangi 11. Gitu. Oke. Mungkin cukup ya materi hari ini buat pengenalan kimia sama struktur atom dan notasi atom. Hari Sabtu kita lanjutkan lagi materinya. Kalau teman-teman tadi ada yang mau tanya, silahkan tanya. Cukup jelas ya untuk hari ini. Sekian dulu untuk materi hari ini. Kita lanjutkan di hari Sabtu tentang isobar, isohorik, isotop itu seperti apa. Nanti juga ada gimana sih menentukan keberadaan atom di dalam sistem periodik.